Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insyaallah hari ini kita lanjutkan tema pengajian kita hari ini. Kemarin kita udah bertanya jawab, tanya jawabnya random banget, maka kita lanjutkan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita membahas tentang Syawal dan keutamaan serta adab menyambut Idul Fitri saat kita bertamu ke rumah orang lain. Bahwa dalam agama Islam itu banyak sekali aturan. Ada adab bertamu, ada adab menerima tamu, yang itu harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita punya akhlak. Bahwa dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa orang Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak. Yang paling penting di atas ilmu adalah akhlak. Orang yang berakhlak baik walaupun ilmunya biasa-biasa saja maka akan dicintai orang lain. Orang yang punya ilmu tetapi tidak punya akhlak, dia menyombongkan diri, nggak pandai menghargai orang, sulit untuk memaafkan orang, maka orang tidak ada yang suka. Belum pernah saya mendengar orang suka dengan orang pintar yang tidak punya akhlak. Di mana-mana orang akan sejuk, teduh mendengar dan melihat, memandang wajah orang-orang yang punya akhlak. Makanya di atas ilmu itu ada akhlak. Makanya anak-anak kecil yang diajarkan akhlak duluan baru ilmu. Iya dong? Nah, anak-anak kecil di PAUD diajarkan akhlak duluan baru ilmu. Karena yang paling penting adalah akhlak. Nah ini kan akhlaknya bagus semua, duduk rapi betul ya. Rapi betul ya, berbaris ya, Masya Allah ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nanti kita juga akan belajar bagaimana adab bertamu yang benar ya. Terlalu banyak cara bertamu yang tak sesuai dengan syariat dan adab menerima tamu yang tak sesuai dengan syariat. Tapi kita bahas dulu tentang Syawalnya, baru kita bahas tentang adab bertamu dan menerima tamunya. Paham? Sesuai? Nanti kalau ada yang mau tanya dalam dan luar tema silahkan selagi masih ada waktunya. Syawal, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Syawal ini adalah hari rayanya umat Islam. Dan Syawal itu termasuk hari di mana Allah haramkan berpuasa tanggal 1 Syawal. Kenapa Allah haramkan berpuasa? Karena umat Islam dalam tanda kutip berpesta. Pesta dalam arti yang positif, setelah 1 bulan dia berpuasa, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa secara penuh di bulan Syawal tanggal 1 Syawal selama lebaran. Makanya dibolehkan masak salalau, masak opor ayam dibolehkan ya, asal jangan meninggalkan tarawehnya.
Ini di masjid cuma tinggal 5 biji lagi orang di dalamnya. Yang lain udah sibuk dengan opor. Nah, ya kan? Nah, dengan kue ya. Maka itu dibolehkan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka disunahkan sebelum kita berangkat ke hari raya sholat di lapangan, kita disunahkan ngapain? Makan dulu, berbuka dulu, minum dulu. Itu dapat pahala sunnah. Jadi makan di hari biasa, tidak dapat pahala. Makan di sebelum berangkat ke Idul Fitri, ke sholat Id, itu adalah dapat pahala sunnah. Dan ingat, zakatnya dibayar sebelum sholat. Karena kalau sudah sholat, zakat nggak dibayar menjelang maghrib, itu makruh. Dan besoknya sudah haram zakat fitrahnya. Jadi batas disunahkan zakat fitrah itu sampai khatib naik mimbar. Nanti untuk orang udah pulang sholat, masih bisa sih zakat fitrah sampai maghrib hari pertama, tapi sudah makruh sudah. Sampai maghrib, sampai 1 Syawal masih bisa. Tapi kalau sudah maghrib kan udah hari kedua tuh. Kan pergantian waktu dalam Islam hari kedua itu sudah haram. Tidak ada cerita zakat fitrah dirapel. Emang zakat mal? Kalau zakat mal boleh dirapel. Zakat Bu Mary boleh dirapelnya, pusing-pusing kali. Nggak keluarkan tahun ini, habis Syawal bisa Bu Mary. Jadi kalau zakat fitrah nggak ada ceritanya dirapel. Ya, jadi batasnya adalah khatib naik dari mimbar. Sampai khatib naik mimbar. Artinya sebelum sholat id, itulah istilahnya, ya kan? Istilah seperti itu dalam hadisnya, sebelum khatib naik mimbar dalam artian sebelum sholat id. Ya, bisa setelah sholat id tapi sudah makruh dan besoknya sudah haram. Jangan keluarkan lagi. Dosa nggak ustazah? Jelas itu berdosa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi kita dianjurkan untuk sebelum sholat id itu kita makan yang kita suka, sunnah. Ya, minum yang kita suka, itu sunnah. Ya, jadi cari makanan yang kita suka sebelum sholat id. Nah, kemudian disunahkan mandi, ya kan? Mandi sunnah id, ya kan? Sengaja aku mandi sunnah sholat Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Kan gitu niatnya kan ya? Nah, misalnya nih kita dianjurkan untuk cebok dulu, ya kan? Kemudian bersihkan kedua tangan, ya. Sunahkan berudu, sengaja aku berudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kemudian mandi sunnah. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah. Disunnahkan keramas. Iya kan? Disunahkan keramas, ambil air, letakkan di kepala sampai basah ujung kaki. Jangan pakai sabun dulu. Kalau pakai sabun tidak sah mandinya. Karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, ambil air, letakkan di kepala, siramkan di kepala sampai ujung kaki basah. Kemudian badan bagian kanan sampai ujung kaki basah. Kemudian badan bagian kiri sampai ujung kaki basah. Udah, setelah itu selesailah mandinya, maka ibu boleh melakukan yang namanya pakai sabun dan sampo. Nah, karena kalau ibu pakai sampo dan sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Misalnya nih, ibu terkena najis besar bab 1. Bab I, ya kan? Ibu terkena najis besar itu. Misalnya yang kena tangan ibu. Kenalah itu kan, atau ANJING gitu ya. Ibu kena tuh misalnya najis dari guguk gitu ya. Kan 1 kali tanah 7 kali air, atau 1 kali tanah 6 kali air. Tanah ambil dulu, gosok-gosok. Setelah digosok-gosok kan 6 kali air. Jangan pakai sabun dulu. Selesaikan dulu 6 kali. Nanti menghilangkan baunya baru boleh pakai sabun. Karena kalau sudah pakai sabun itu suci tapi tak mensucikan lagi. Begitu juga mandi junub, mandi haid, atau mandi sholat Id, mandi sholat Jumat. Jangan dipakai dulu sabun. Mandi dulu gaya kayak tadi, boleh wudhu sunnah, nggak wudhu nggak apa-apa di awal ya. Nanti di akhir wudhunya kalau mau sholat, kalau nggak sunnah berarti kan. Jangan pakai sabun dulu, setelah ibu pakai sabun, setelah ibu mandi baru ibu pakai sabun. Mandi sunnah Idul Fitri. Kenapa? Sama. Ada orang mandi junub 1 buyur langsung pakai sampo. Oh, dulu kayak gitu. Oh ya. Jadi basah dulu dari atas sampai ujung kaki. Badan bagian kanan boleh pakai shower, boleh pakai air, boleh pakai gayung. Badan bagian kiri. Udah selesai tuh mandinya, baru mandi seperti biasa. 3 kali. Iya. Dan boleh lebih, intinya basah. Oh iya, dari kepala sampai ke bawah, kemudian badan bagian kanan, bagian kiri. Nggak boleh baru 1 kali atas kepala langsung ambil sampo. Hah?
Biasanya gitu aja sih, lu malah Oh gitu biasanya ya. Bu Mary cuma. Jadi gimana? Jadi basahkan dulu. Kan berapa kali? Oke. Caranya apa? Tahunnya itu kan. Oh udah ngerti. Apa masih ragu? Saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Kan kita dianjurkan tadi mandi sunnah id. Mandi sunnah id ini sama caranya dengan mandi junub, mandi haid, sama. Mandi lepas dari nifas, sama. Niatnya aja beda. Caranya gimana? Saya pelan-pelan ya. Caranya pertama tentu kita disunahkan cebok lah dulu. Kemudian basuhlah kedua tangan dulu. Baru disunahkan wudhu. Enggak juga nggak apa-apa sih wudhu. Yang penting disunahkan wudhu. Kalau nggak apa-apa. Setelah berwudhu, baru pasang niat kan. Ini kan udah mau mandi nih. Setelah berwudhu kita mau mandi nih. Kalau mandi junub niatnya sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar. Lillahi ta'ala ya kan. Kalau mandi nifas sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar. Kalau mandi mau sholat id sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Dalam hati nggak usah pakai mikrofon, dalam hati. Lah jaleh itu ya. Oke. Nah, ya kan? Nah, jadi kita mandi id aja dulu ya. Mandi id aja, tapi ini sama untuk mandi lain. Niatnya aja beda ya. Nah, cebok, kemudian disunahkan kita berwudu gitu ya. Kemudian baru pasang niat. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai ke bawah. Guyur. Setelah guyur sampai basah bawah, badan bagian kanan lagi. Sampai 3 kali. Badan bagian kiri lagi. Sampai 3 kali. Dah. Baru sabun, baru mandi kayak biasa. Kepala diur 3 kali. Hah? Kepalanya diur 3 kali. Mau mandi biasa? Oh, enggak perlu lagi. Enggak, awalnya itu. Awalnya tetap 3 kali kepala. Termasuk mandi ihram. Mandi sholat Jumat. Itu, banyak mandi kan? Oh, sekali aja. Enggak, atas, kanan, kiri. 3 kali. Termasuk mandi junub, mandi nifas, mandi ihram umroh. Sunnah, tapi sunnah kan? Sunnah mandi mau sholat id itu sunnah. Kemudian mandi Jumat. Nah setelah itu wudhu lagi enggak? Iya kalau mau sholat tentu wudhu lagi lah. Kalau enggak mau sholat ya enggak lah. Gitu. Lah. Alun ke lapangan lagi mandi masih pembahasannya. Nah setelah itu kita ke lapangan kan. Nah untuk pergi ke lapangan itu pakailah pakaian yang bersih. Ya, yang paling bagus, yang paling kita cintai karena kita ingin menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, pergi ke lapangan, jangan lari-lari. Lari-lari saat mau sholat ke masjid atau ke lapangan makruh. Makanya cepatkan sedikit, jangan lama kali makan lontong tuh. Baik tuang lo jumlah lontong. Ya. Ya, lalu kemudian pergi ke lapangan, disunnahkan cari barisan paling depan. Saf paling depan. Oke? Nah nanti dibanyakkan membaca takbir, tahlil disunahkan ya. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan terlalu berlebihan ya. Pergi sholat nanti pakai lo sasak setinggi gunung, pakai lo kacamata badai nanti ya. Ya kan, dikurang-kurangi, bersahaja saja, tidak boleh tabarruj atau berlebihan. Bu Mary berganti lo beko warna lipstick jadi hitam kan enggak perlu Bu Mary ya kan. Ayo, kok hitam Bu Mary lipstiknya? Idul Fitri kok mah jangan ya. Santai lah Bu Mary. Oke. Udah. Sampai mana tadi lupa saya? Lari-lari ya, sederhana saja ya. Lalu posisikan diri untuk ngambil saf. Dan saya minta tolong betul, tapi ini agak rumit sih kalau minta tolong. Safnya tuh didekatkan. Rapatkan. Ini mau lebaran, banyak betul mukena baru, sejadah baru, yang lebar sejadahnya dari Sabang sampai Merauke.
Tak pula orang boleh di atas sejadahnya itu. Iya. Dia batasnya itu sajadah tuh. Enggak, batasnya enggak sejadah. Ini yang nempel untuk perempuan. Ya, ini yang nempel untuk perempuan. Maunya pabrik sejadah ini tidak usah lagi menciptakan sejadah yang lebar. Ah, ah, ah. Nenek terus sedang udah takbir udah baca al-fatihah, nenek ini batuk sedang nggak tahu ya terasa kentut mungkin keluar terus kan sebetulnya kita ke kanan kan saja sementara yang 5 dari sini terus yang ini nih bu ini nggak mau kosong aja gimana tuh saja terus sudah Ya. sholat saya bilang bu misalkan ada bu belakang kalau nggak salah ibarat dengarkan kalau bos ibu ini keluar kita ke rumah enggak ke Geser. Nggak boleh, saf harus nyatu. Saf ini yang susah sekali. Saya nggak ngerti ya, udah ceramah 20 tahun, pengajian banyak di Pekanbaru, pengajian banyak. Ibu ini udah pengajian banyak kan? Nah, teman-teman kita, semuanya kadang-kadang nggak ngerti saya, kenapa nggak mau. Kasih tahu Saya pula yang salah, nggak ada ceramah di situ. Oke, saya yang salah, Mbak. Ndeh. banyak Iya. 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 Jadi lain kali kemana kita mau mengumumkannya itu ya? Ya kan pokoknya satukan safnya. Di masjid mau diumumkan pas mau sholat. Enggak, dia diumumkannya rapatkan zaf. Ya, cuma lah. buat video khusus itu ya Buat video. Siap, netizen minta video. Nah. di posisi karena kemarin Iya. baliknya kan hilang saja tuh enggak dulu bilang itu orang Ya, lain kali harus bersatu ya. Mikrofon oke. Oke. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, rapatkan saf ya. Kalau seandainya ada yang ini, kalau seandainya sejadah kita izinkanlah diinjak oleh orang. Ini dia mau satu keluarga, ini dinastiku, itu dinastimu. Nah, itu jangan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Iya kan, satu sejadah nggak ada masalah. Nah, itu diusahakan. Biar orang lah salah, yang penting kita jangan salah. Gitu aja lagi, paling simpel kan. Oke. Nah, kemudian sholatlah kita sholat Id ya. Saat sholat Id itu boleh ibu berfoto-foto. Tapi jangan menghilangkan urgensi dari sholat kita. Sholat Id kita 2 rakaat ya, salam kanan, salam kiri ya. Kemudian langsunglah kita mendengarkan khatib. Saya mau sampaikan, saat khatib naik mimbar itu tak boleh cerita. Ngomong nggak boleh, satu kata pun nggak boleh. Karena sholat Id itu 4 rakaat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Jadi khutbah itu masih sholat namanya. Maka saat khatib naik dari mimbar sampai khatib turun dari mimbar, jangan bercerita hatta yaqulu skut. Ngomong diam aja nggak boleh. Ada anak nangis, diam, nggak boleh, batal sholatnya. Jadi kalau ada anak nangis kita jangan belalakkan mata sedikit. Cuman boleh seperti itu. Jangan dulu bercerita, apalagi pulang nengok manaskan lontong, ya kan? Nanti parkiran payah keluar, pulang duluan aku. Nggak sah sholatnya, malu kita seperti orang kita tak pengajian. Jangan lagi khatib naik mimbar tuh diam. Dia pasti tuh kedengaran berisik sana berisik sini, itu orang tak paham. Kita jangan, malu kita karena kita belajar, minimal kita lah. Curhat. Iya. Itu saya pula yang salah lagi. Saya yang salah. Oke. Jadi Ustazah, kalau saya di sini, kawan saya ngajak ngomong di samping, gitu aja, diem aja, atau angguk-angguk aja. Nggak boleh, ya ngobrol nggak boleh, apalagi
selfie, update lah status. Lagi sholat nih guys, macam dia aja yang sholat. Seluruh dunia orang sholat. Nanti aja lah tuh update tuh. Nah, iya kan? Buka mukena boleh, tetapi mukena pastikan tertutup auratnya. Diem dulu. Saya nggak terlalu ngerti ya. Dulu waktu saya kecil-kecil, memang kami diem gitu ya. Tapi makin kesini, kok makin ribut. Padahal itu diumumkan kok di lapangan. Cuman karena terlambat datang, jadinya waktu khatib waktu di kayak gitu ya, diumumkan kan? Nah, cuma banyak cerita. Yang lebih parah itu adalah banyak pulang. Jalan-jalan dia, dibelinya lah apa ya, balon tuh anaknya. Nah, itu jangan. Batal sholatnya. Bilang juga sama suami-suami ibu tuh ya. Nah, bilang sama suami-suami, dibilang, Bang, sholat Jumat tuh 4 rakaat, Bang. 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat, Bang. Khutbah itu abang udah terduduk di masjid, Bang. Terduduk ngomong abang ndak sah sholat Jumat abang, Bang. Apalagi abang di luar duduk-duduk. Iya. Nah, di luar dia dulu. Waktu khotib naik mimbar khotib lah. Kalau berjabu-jabu. Nah, jadi ndak boleh. Perilaku ringan membuat sholat idnya ndak sah. Batal. Fix. Hanya satu lama yang bilang makruh, yang lain batal. Dah. Angguk luar biasa ingat masa lalu. Ya, jadi sholat Jumat itu 4 rakaat, 2 rakaat khutbah. Mana ada sholat Jumat 4 rakaat? 2 rakaat khutbah, 2 rakaat. Lucu pula komentarnya. Jadi 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat. Baru masuk deh. Oke, paham ya? Nah, jadi Idul Fitri itu 4 rakaat, 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Oke, clear? Khutbah itu sama dengan 2 rakaat sholat. Kan zuhur itu 4 rakaat. Kalau mau diganti dengan sholat zuhur karena sakit, maka 4 rakaatlah sholat zuhur di rumah. Clear? Dah. Lah ngerti? Kalau di lapangan bisa nggak kita tahiyatul masjid? Nggak bisa. Ya. Dah. Kita pulang kan? Kita pulang. Sebelum saya jelaskan ada bertamu, saya jelaskan dulu tentang puasa Syawal, puasa ganti. Kadang-kadang kan ibu pengen ganti puasa. Tapi ibu pengen juga puasa Syawal. Syawal duluan atau ganti puasa duluan. Terserah aja, Bu. Ganti puasa itu kan setahun. Aisyah radhiyallahu anha itu ganti puasa menjelang Ramadan. Di bulan Sya'ban. Kan Sya'ban Ramadan. Dia ganti puasa di bulan Sya'ban. Gak ada masalah. Wah, nggak bisa Ustazah. Nanti kalau kita meninggal gimana? Kalau kita Syawal duluan. Meninggal kita itu adalah dari Allah. Dan tidak akan diminta pertanggungjawaban. Yang penting kita berniat mengganti. Sama dengan jamaah takhir. Ustazah zuhur kami nggak sholat. Kami kerjakan di asar. Nggak bisa tuh do Ustazah. Nggak pakai itu do. Ngapa nggak pakai? Jam 3 meninggal. Biko ba'au saja. Ada juga yang dari itu ya kan. Nggak bisa tuh jamaah takhir tuh. Kita nggak sholat zuhur. Lalu kita ganti zuhur kita kerjakan di waktu asar karena dalam perjalanan jauh. Nggak bisa Ustazah, nanti jam 3 kita meninggal cemana? Kalau kita meninggal jam 3 itu kehendak Allah, yang penting kita berniat melakukan jamaah takhir. Jadi nggak bisa syariat itu dilogikakan. Saya tidak mengajak ibu melalaikan puasa ganti, saya cuma menyampaikan hukum mengganti puasa 1 tahun lamanya. Kalau perkara ibu milih tetap ganti puasa dulu itu terserah kepada kita. Tapi yang jelas boleh Syawal duluan, baru ganti puasa, atau ganti puasa duluan, baru Syawal. Boleh nggak 2 niat 1 amal? Sengaja aku puasa Syawal plus puasa ganti. Saya tidak saran, tidak boleh. Ayakuna lillah, ayakuna li sunnah, 1 niat 1 amal. Apakah puasa Syawal itu harus 6 hari berturut-turut? Tidak. Yang penting 6 hari selama bulan Syawal. Apa manfaat puasa Syawal? Faka'annama siyamid dahar. Pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Kalau Ramadan sama dengan puasa 30 hari. Puasa Syawal sama dengan puasa setahun penuh. Makanya sebagian suku di Indonesia, termasuk suku kita yang ada di Kampar sana, itu lebarannya 2 kali katanya.
Iya. Ya, lebaran bersyukuri hari raya puasa karena sudah puasa 30 hari. Dan ada namanya lebaran kedua yaitu lebaran Syawal. Karena setelah puasa Syawal 6 hari, dia berlebaran lagi. Dan lebaran puasa Syawal biasanya jauh lebih dinaik, digaung-gaungkan dibanding puasa Ramadan. Apakah salah? It's okay, no problem. Gak ada masalah. Ya. Ya. Ustazah, apakah saya misalnya saya lagi mau puasa Syawal, datang tamu, mau saya kasih makan, saya batalkan atau tidak? Terbaiknya yang mana? Enggak ada yang terbaik, dua-duanya baik, karena dia puasa sunnah. Iya, ibu dia kasih makan, ibu berpuasa enggak mah? Menyambut tamu hukumnya wajib, ngasih makan dan makan bersamanya kan tidak wajib. Sama dengan ibu bertanya, saya puasa sunnah Ustazah, ya, saya puasa sunnah Ustazah gitu ya. Tapi terus saya pergi pesta saja. Saya nggak batalkan puasa, boleh nggak? Boleh. Datang ke pestanya fardu kifayah. Fardu, tapi kan kifayah. Tidak fardu-fardu banget. Datang ke pestanya fardu kifayah. Makannya kan nggak fardu. Jadi datang doang nggak makan nggak apa-apa. Ternyata lauknya anak ikan hiu sekali jengkol. Saya batalkan aja saja. Silahkan, nggak ada masalah. Iya anak ikan hiu. Lama. Hah? Kadang tamu dari kampung itu kan kita nak makan, nak ngumpul ada makan. Oh, kadang-kadang tamu dari kampung kita nggak makan. Ibu memilih untuk berbatal nggak ada masalah. Dia nggak ada yang lebih baik tuh. Kalau ada yang lebih baik, saya pasti sampaikan. Jadi itu dikembalikan kepada ibu-ibu. Nanti ibu-ibu boleh boleh puasa Syawal lagi di hari lain. Selama bulan Syawal. Bukan tidak harus lah maksudnya. Perlu ya perlu juga biar selesai. Lah, selesai cara bangun dari menjelang sholat id, mandi sholat id, cara sholat id dan puasa Syawal. Yuk kita lanjutkan apa saja pakem yang harus kita lakukan ketika kita bertamu ke rumah orang. Khusyuk betul belajar. Entah khusyuk atau ngantuk. Mau mid semester. Jarang dapat ilmunya ya, boleh ya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang di kampung kita, di desa kita atau di mana gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah kalau orangnya itu di dalam rumah, kita dianjurkan mengucapkan salam itu 3 kali saja. Assalamualaikum, tok. Nggak ada dia. Naikkan volumenya sedikit. Assalamualaikum, tok. Nggak juga jawab dia. Jatah sekali lagi nyebut. Jatah sekali lagi. Aja no ya bagar. Dia ya bagar. Maka yang harus ibu lakukan adalah coba ibu call dulu, telepon dulu. Nggak juga ada dia, ibu coba jalan lain untuk kemudian mengucapkan salam. Tapi jangan ngintip. Aduh orang nggak koyo, nggak boleh bu. Jangan-jangan dia tidur, nampak auratnya dia. Mainkan kopling, tahan sikit, kuncang lagi. Assalamualaikum, nggak ada dia, udah habis waktu. Tak boleh ngintip ya bu. Pulang, ini wajah ngintip nampak. Ngintip nggak boleh bu. Kan ini bicara akhlak, nggak boleh. Jangan dipaksa orang mau nerima kita. Kalau dia ada hak, menerima tamu hak bukan kewajiban. Cuman memuliakan tamu adalah kewajiban. Kalau dia udah masuk wajib dimuliakan. Kalau Mary ke rumah saya, Astagfirullah. Kalau Mary ke rumah Nela nggak ada di rumah. Bom yang menyambut dari kaca. Bom setiap ada orang ke rumah lewat mobil, dia hitung jumlah mobilnya di kaca. Oke, jadi yuk kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sama mana tadi? Salam 3 kali. Jangan mengintip. Tak boleh gitu. Dah. Ini yang bertamu dulu ya. Yang nerima tamu nanti kita belajar.
Masuk ke rumahnya kan? Masuk ke rumahnya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah jangan suruh duduk sebelum disuruh duduk. Tunggu dulu, saya belum selesai. Kalau udah disuruh bau saja, tagak aja. Jadi jangan duduk sebelum disuruh duduk. Kalau nggak disuruh duduk, ibu bilang gini, izin ya bu, saya duduk. Gitu. Harus astazin. Astazin itu minta izin. Izin ya bu, saya duduk. Duduklah ibu. Iya kan? Sekalipun rumah keluarga. Ya. Akhlak. Tapi kalau duduk langsung dosa nggak? Enggak. Ini kan akhlak, ini adab. Tidak melanggar syariat. Oke? Nah, setelah itu dia sediakanlah air putih, dia sediakanlah kue. Saya mau sampaikan, jangan tanya apa yang tak ada. Keluarlah sadurnya. Nah, jangan tanya apa yang tak ada. Udah dikasihnya jus, amboy putih aja lah. Jangan. Kalau mau dari tadi ngomongnya. Jangan. Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang gak ada. Dikasihnya soto. Kita makan soto tuh. Apa kata kita? Nih kalau ada kerupuk kuah mantap kok. Hah, kerupuknya gak ada. Nah, ini akhlak. Sering arisan kan? Sering pergi arisan? Dimasaknya soto. Ini kalau pakai kerupuk mantap nih. Kerupuknya masih di kedai. Nggak usah. Nanti ahlul bait nggak enak, Bu. Kalau disediakannya sendok, makan pakai sendok. Jangan cuci tangan mano. Kalau disediakan tangan, cuci tangan. Kalau nggak sediakan apa-apa, tunggu sebentar. Kalau nggak ada, baru tanya. Kok gitu kali? Nengok kan? Akhlak. Nggak ada tisu, jangan minta. Tisu mana? Rupa nggak ada. Pergilah dia ke kedai diam-diam lewat pintu belakang. Kalau nggak ada gimana coba bayangkan ibu? Bayangkan orang nanya tisu di rumah ibu nggak ada, apa rasanya bu? Ini akhlak nih. Saya sering ceramah di rumah jemaah. Sudah terlalu beratus-ratus kali saya ceramah. Bukan tidak pernah ada kejadian, ada air putih depan saya, pakai gelas mok yang warna dari keramik warna putih tidak transparan. Pas saya mau minum dibuka, kosong isinya. Itu demi Allah, saya tidak akan minta itu. Tak boleh. Malu ahlul baitnya, kau diminta. Iya kan? Iya, minum nggak apa-apa ditahan. Iya kan? Iya, kita menutup aib orang. Mintalah dengan orang rame. Pernah satu ketika saya buka nggak ada. Menjerit orang sebelah. Oh ya tuan rumah. Shh, bu, jangan. Nanti tuan rumahnya malu. Itu akhlak. Di tempat saya ceramah, mau ada air putih, saya minum. Tidak ada sih, tidak pernah minta. 20 tahun saya ceramah. Tidak boleh. Nikmati apa yang ada. Jangan ditanya apa yang tak ada. Akhlak nomor 1. Merasa bersalah, terdiam. Boleh. Kan nggak ada di depan kita, tapi ada di Jauh. Silahkan minta tolong. Ini makannya dimakan kasih 1 sendok. Garpunya nggak ada. Ada garpu. Seandainya nggak ada garpu bu, bagaimana bu? Seandainya garpu habis bu, bagaimana bu? Bu. Awak cok awak cok gitu. Tak boleh. Tidak boleh. Jadi seperti itu. Kalau nggak minum teh manis, ibu bilang dari awal. Tak buat air ya bu, jangan payah-payah. Minum bu. Minum aja bu. Minum sedikit. Baca berkah. Baca bismillah. Oke? Tafadhal. Kan selalu kadang arisan ya rumah ke rumah gitu. Kita makan itu kan kadang makanan itu kan banyak lebih. Gimana tuh Ustazah? Bungkus bak pulang atau punya dalam Ustazah, ini kan ajak makanan kita arisan.
Makanan kan banyak lebih, bungkus bawa pulang. Apa hukumnya Ustazah? Kalau enggak diiyakan oleh Ahlul Bait, jangan bawa. Kalau dia ngasih plastik, Kalau dia ngasih plastik, bawa pulang, bawa. Kalau enggak, jangan diangkui. Nah, jangan bungkus dulu baru minta. Jangan dia masih ada yang mau datang setelah kita. Dia sediakan sama kita makanan. Setelah itu pulang, kita masukkanlah jeruk itu ke dalam tas kita. Dia ndak izin, akan berlebih. Ya, jangan-jangan setelah itu mantannya mau datang. Oh, salah ya, tetangganya mau datang. Jangan-jangan setelah itu temannya mau datang. Ya kan, kita bawa pula, ya kan? Paham? Paham? Jangan dibuat lagi macam itu. Mari berubah berjamaah. Dah. Tadi apa? Salam 3 kali. Masuk, duduk. Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Sampai sini paham? Jangan celengak-celengok kiri dan kanan. Mantap. Ini gorden. Kayak 1 kredit. Ya. Jangan. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Buka putar-putar, jangan-jangan ada sarang lebah di ujung. Malu orang. Paham ya? Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau nggak terlalu penting, jangan tanya siapa yang tak ada di rumah itu. Kadang-kadang jamaah punya anak muda. Anak mudanya main handphone di dalam kamar. Dia tak mau menyambut tamu di luar. Mana si Pulan? Kuliahnya tadi untuk menutupi aib temannya, untuk menutupi aib anaknya. Dah. Cerita aja tentang kita. Sehat, Bu? Sehat. Gitu. Kita itu kalau bercerita, Bu, tengok orang tuh cerita apa dulu, baru kita ikuti alurnya. Jangan kita itu asal bertanya. Saya sudah sering ya ke airport, ke stasiun. Saya lihat orang-orang tuh komunikasi. Saya pemerhati, Bu. Saya lihat. Baru dia ketemu nih, saya pernah dengar obrolan ya. Ini ada orang di airport, sampingnya ada anak-anak di airport, anak gadis. Di mana Nio kemana? Mau ke Jakarta. Apa kerja? Seandainya di pengangguran. Saya belum dapat kerja, Bu. Ini enggak, di mana-mana ditanya, di mana kerajo? Di mana kerja? Di mana kerja? Gimana kalau dia pengangguran? Ini akhlak. Lah berapa orang anak? Kadang-kadang udah 9 tahun dia nikah belum punya anak. Yang yo-yo sih lah bertanya itu mah. Saya punya teman. Udah berapa orang cucu? Jangan-jangan anak pertamanya tak punya anak, anak keduanya meninggal, cucu yang 2 meninggal. Coba. Kita nggak tahu takdir orang. Takdir orang nggak semua sama. Tidak ada Islam mengajarkan orang ketemu dengan orang berapa anak, apa kerja, sehat, apa kabar. Ternyata dia cerita nih. Wah, anakku nggak sehat, yang satu lagi kuliah di sini, yang satu lagi kuliah di sini. Baru kita cerita tentang anaknya. Berarti boleh. Paham ya? Dia yang buka, boleh. Kan kita akhlak nih ceritanya. Saya punya teman usia 43 tahun, satu usia 45 tahun. Dua-duanya pengen ketemu, saya kumpulkan dua-duanya sekali ketemu kan gitu kan. Ini yang usia 45 tahun sudah 20 tahun menikah. Yang ini usia 43 tahun sudah 8 tahun menikah. Ini orang ini tak saling kenal. Ketemu sama saya, kita makan bareng, ngobrol. Saya kenalkan mereka karena daripada ketemu satu-satu, ketemu dua-dua aja. 45 tahun, 20 tahun menikah, yang 43 tahun 8 tahun menikah. Sambil makan-makan ya kan. Yang 43 tahun, 8 tahun menikah ini nanya ke yang 20 tahun. Berapa orang anak? Saya tercekik, Bu. Saya astagfirullah, saya saja yang berteman sudah lama. Saya hampir jarang bertanya. Kalau dia cerita saya dengar, kalau enggak saya tanya. Yang udah usia 45 tahun, 20 tahun menikah itu belum punya anak, Bu. Saya terkejut. Aduh, kenapa ditanyanya ini pula orang? Ya, akhirnya berlinang air matanya.
Ini air matanya, duh ini orang kayak gimana lah ya, baru ketemu orang langsung ditanya itu. Bukan nggak boleh, tapi ini akhlak, takdir semua orang nggak sama. Berlinang air matanya, terus dia bilang kayak gini ya, saya belum punya anak, udah 20 tahun nggak nikah. Kok bisa? Kok bisa pula katanya? Saya rasanya mau ambil bakso itu ya. Kok bisa pula katanya kayak gitu. Itu sedih tuh loh teman saya yang satunya. Saya ini baru ketemu 2 orang, mau mempertemukan 2 orang, udah kayak gitu jadinya. Bayangkan itu yang saya lihat. Gimana kalau yang nggak saya lihat di dunia ini orang nanya ada-ada aja. Nah akhirnya saya bilang ya, kok bisa pula katanya, cemana lah ini kawan saya. Akhirnya, oh saya 8 tahun, alhamdulillah udah 3 anak saya udah begini anak saya. Jangan, takdir Allah yang tentukan. Mau dia belum punya anak, mau dia belum menikah, mau dia maaf, nauzubillah sudah cerai 4 kali 4 kali 5 kali, itu bagian dari takdir dia. Jadi kalau kita ketemu orang, bukan itu yang kita tanyakan, itu akhlak. Sudah berapa kita tentang kita sehat, nanti kan dia cerita. Iya tapi kerjaanku di PT ini nggak lancar, oh pemimpinnya begini, berarti boleh. Ya udah cerita tentang kerjanya aja. Kayak gitu, sehingga nggak ada orang tersakiti karena kata-kata kita. Iya, setiap ketemu orang seperti itu ya. Nah, ngapain ke Jakarta? Ada berapa orang anak? Apa kerajaan anak? Jangankan begitu ya. Ada kawan yang ngantarkan undangan anaknya. Coba ya, ini ngantarkan undangan, ada seorang ibu-ibu ngantar undangan anaknya menikah dengan laki-laki. Bu, hadir bu ke nikahan anakku. Ini undangannya bu. Di mana kerajaan laki-lakinya? La haula. Kayak sensus penduduk kurasa. Jadi oh semoga sakinah ya. Jangan ditanya di mana kerja orang, jangan-jangan kerjanya belum dapat. Ya, jangan-jangan kerjanya menurut orang tidak terlalu gimana gitu. Menurut kita mungkin basa-basi, menurut kita adalah benar, menurut kita adalah kepedulian, tapi kalau niat benar cara salah nggak bisa. Apalagi baru ketemu orang di stasiun, di airport, ketemu orang di tepi jalan, tanya itu, iya kan? Ya kan, udah berapa orang cucu? Jangan-jangan dia punya suami, dia bercerai, nggak punya anak, nggak punya cucu, sebatang kara, sedih. Dia mau cerita yang asli, kursinya kayak gitu. Dia mau berbohong, nggak mungkin. Nggak nyaman orang karena kita. Itulah gunanya akhlak. Ngobrol boleh, sehat bu. Tunggu cerita dia apa yang mau diceritakan ya. Kita cerita mau diri kita boleh juga. Ikuti alur cerita orang. Ini untuk orang-orang yang belajar. Orang yang tak belajar tentu ya terserahlah dia mau gimana. Kan kita udah tahu gitu loh. Ya ini macam sensus penduduk gitu loh. Seperti itu. Tapi motifnya paham ya ibu-ibu ya. Nah nikmati apa yang ada. Jangan tanya apa yang nggak ada, omongan itu dikontrol. Ya, supaya tidak ada orang yang terluka karena kata-kata kita, karena nggak setiap orang punya takdir yang sama. Jadi ada juga bertemu kita sesekali, dia sibuk bercerita-cerita aja. Padahal cerita itu tidak kita butuhkan rasanya. Gimana sikap kita menghadapi orang yang Ustazah ketemu sesekali, dia sibuk aja bercerita-cerita. Padahal ceritanya tuh nggak kita butuhkan Ustazah. Gimana Ustazah? Anggu-anggu aja, hargai aja. Oh ya, bagus ya. Puji dia. Puji dia. Oh ya, puji dia. Hargai. Terus pura-pura mau pulang. Pulang beneran. Setiap orang tuh pengen dihargai. Itu sebuah kepastian. Maka kalau ada orang ngomong, kita hargai. Dan orang kalau dihargai, dia pasti senang. Kalau ada orang cerita tentang dia, hargai, nanti cari cara untuk memberhentikannya dengan cara entah mau pulang, entah gimana. Kalau orang yang sombong, hargai kesombongannya. Kasihan kalau nggak dihargai. Saya sering dengar ceramah, at-takabbur indal mutakabbir sedekah. Sombong di hadapan orang sombong sedekah, kata Pak Ustadz. Apa tadi? Bagaimana tadi? Kata Pak Ustadz, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, kata Pak Ustadz. Datanglah jemaah yang uluri tabuang. Setiap ada orang sombong, dia sombongkan diri. Setiap ada orang sombong, dia sombongkan diri. Bu, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Itu dalil hanya berlaku untuk orang yang beriman. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang sombong, kau sombong balik 2 kali supaya dia tak sombong. Itu hanya orang beriman yang boleh pakai itu. Kalau iman separuh-paruh macam awak, jangan leh. Nanti kita jadi sombong beneran. Saya lebih memilih kalau ada orang menyombongkan diri, saya support dia.
Alhamdulillah kemarin saya beli baju di sini harga 1 juta. Alhamdulillah kemarin anak saya lulus S2 beasiswa. Kemarin alhamdulillah suami saya naik jabatan. Saya nggak mau nyombongkan diri balik. Saya puji aja dia biar dia berhenti sombongkan diri. Karena kalau kita lebih menyombongkan diri, dia terganggu, dia sombongkan lagi dirinya. Kita ngomong lagi, menyombongkan diri, dia sombongkan lagi dirinya, nggak selesai. Ya, jadi ibu tenang aja. Kalau ada orang menyombongkan diri di hadapan kita, hargailah dia. Puji dia, biar dia senang. Sama sombong deh nanti aja. Enggak, dia akan lebih sombong kalau kita lebih menyombongkan diri. Karena dia pengen di atas kita, Bu. Kalau kita ya, nah setelah itu nanti, baru kemudian ibu cepcus. Pergi, oke? Nah ini adab bertamu. Jangan tanya apa yang tidak ada. Dan yang paling penting jangan lama-lama. Kalau dia ditahan saya gimana? Nah, ini yang menyambut tamu lagi. Nah sekarang kita yang di rumah ya. Kita yang nyambut tamu ya ibu-ibu ya. Adab kita menyambut tamu. Pertama, buka pintu kan. Yang kedua, suruh dia duduk kan. Yang ketiga, jangan merendah. Suka orang Islam nih basa-basi, terutama orang Minang. Ada orang Minang sini. Paket. Iya. Paket. Pas COD suami ngambil yang beli istri. Lanjut. Ngapa kita tadi? Lupa saya. Jadi yang menerima tamu. Orang Minang. Adat menerima tamu pertama suruh dia masuk, kedua suruh dia duduk, yang ketiga jangan terlalu banyak basa-basi sambil melanggar syariat. Suka kayak gini ya. Basa-basi suka kayak gini. Silahkan masuk Bu. Inilah gubuk akunya. Rumah mewah. Gubuk katanya. Yang udah Allah berikan nikmat, jangan, yang sudah Allah tinggikan, jangan merendah. Bicara sesuai fakta saja. Tambah lagi, silakan masuk Bu. Ikulah gubuk ambonya. Cemana lagi, bapaknya ndak kerja do. Curhatlah dia. Jangan ya. Apalah susahnya. Silakan masuk Bu. Duduk. Suruh dia duduk. Inilah gubuk ambonya. Cemana lagi. Shalalala. Jangan. Yang sudah Allah berikan nikmat, jangan Allah rendah, jangan kita rendahkan. Yang rendah, jangan meninggi. Yang tinggi, jangan terlalu merendah. Ustazah Nela nih makin lama kok makin keren ya. Nggak ada saru-saru kuacinya. Nggak boleh. Cukup ucapkan doa. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Cukup. Oke? Kemudian ibu kan kasih orang air minum. Ya. Kasih orang air minum kan? Mau ngasihnya ibu kasih aja. Silahkan diminum Bu. Titik. Jangan ibu lebay-lebay sampai berdusta. Silahkan diminum Bu. Ini yang adanya. Di dalam ada madu. Ada sirup. Ada kopi. Silahkan diminum Bu. Iko yang adanya. Ini yang adanya. Atau ibu balik. Silahkan diminum Bu. Air zam-zam yang adanya. Padahal bukan air zam-zam, air putih. Jangan. Oke? Nah, kemudian jangan melihat jam. Bilo lah nyopai. Wah, ada dilihat-lihat jam kok nggak pulang-pulang lah. Lama bananya duduk, nggak pulang-pulang. Lebih baik ibu terus terang aja. Yang sakit tuh pedih itu dan nengok jam dia nggak pulang-pulang. Ujung-ujungnya chat kawan. Si Pulan tuh datang ke rumahku tak pulang-pulang, dia gosip jadinya. Bu, saya itu masih pengen cerita sama ibu. Enak cerita kita nih Bu. Tapi cuma adalah Bu, saya harus ke pasar nih Bu. Kalau nanti kita ulang lagi coba cerita kita Bu. Susah kali. Gampang aja.
Apalah ibu putar-putar nengok jam. Ya kok dia ngerti, kok dia nggak ngerti, makin sakit hati. Takutnya tergosipkan pula sama orang. Bu, enak cerita sama ibu nih. Tapi saya udah harus ke masjid, Bu. Nanti kalau kita sambung cuman Bu? Oh, saya nggak ngusir ya, Bu ya. Nggak apa-apa dong. Ngerti, orang ngerti kok, Bu. Kitanya yang terlalu khawatir. Putar-putar kepala nengok jam. Kenapa? Lebih berat putar kepala nengok jam, Bu. Enggak, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Coba aja, Bu. Insyaallah enggak apa-apa. Ya. Baru mau tanya, kemarin ada kakak gue datang ke kampung. Dia berbuka di rumah. Kalau suami gue sholatnya ke masjid terus 5 waktu. Terus pas maghrib tanya saya, nggak biarin aja lah mak campur dari kampung memang udah merale. Terus bilang anak, Bu, misalnya lah tamu itu bapak ada tuh, makanya disuruh ya. Kan suami nggak paling dong. Lah ada. Apa yang dah, Bah? Suami nggak ke masjid maghribnya. Laki-laki ke masjid sunnah muakkad. Sunnah mendekati wajib. Tidak wajib. Sunnah mendekati wajib. Dalam dalil dijelaskan Rasulullah pernah marah kepada sahabat ya. Kalau nggak ke masjid, aku akan bakar rumahnya siapa yang tak ke masjid. Tapi kenyataannya Rasul nggak bakar. Karena Rasul tidak membakar, maka statusnya jadi sunnah muakkad. Tapi andaikan waktu itu Rasul bakar, maka semua laki-laki wajib ke masjid. Itu istimbat hukumnya. Siapa yang tak ke masjid, asbahtu lakum baitakum. Ku bakar rumah kalian. Ternyata nggak dibakar. Maka statusnya sunnah muakkad. Kalau dibakar, statusnya pasti fardhu ain. Jadi perbuatan Rasulullah itu sumber hukum. Iya. Kadang-kadang memang itu ada orang diabetes. Kalau kita tanya apa, kita sekarang minum apa? Enggak. Caranya gini. Ada orang yang diabetes misalnya. Bu, kopi, teh, sirup, madu atau air putih? Ngomong apa yang ada. Kalau nggak kita ngomong, dia akan bilang terserah. Dan kalau ibu mau misalnya teh, ibu bilang aja, saya mau teh gitu. Teh boleh, kopi boleh. Ngomong aja. Nggak usah ngomong, nggak usah, nggak usah, jangan. Ahlul bait juga punya kewajiban memuliakan tamu. Nggak usah, jangan. Tuh tadi basa-basi itu dikurang-kurangilah. Sama kata-kata kayak tadi. Bu, sebenarnya enak kita ngobrol nih, Bu. Tapi saya sudah harus pulang, Bu. Anak udah menangis. Nanti kita sambung boleh, Bu? Ngedumel boleh. Ngedumel dalam hati nggak dosa. Kejahatan masih dalam hati tidak berdosa. Tapi kebaikan dalam hati doang tak ada jadi dilakukan tetap dapat pahala. Jadi kalau ngedumel dalam hati, gosip dalam hati aja, nggak jadi dosa. Tutorial gosip dalam hati, tak tahu juga saya. Pokoknya jangan diucapkan. Sakit di dalam, baik keluar. Itu akhlak. Ibu disakiti orang cemana pun, sakit di dalam, manis keluar, Bu. Itu akhlak. Oke? Clear? Dah. Itu saja dari saya. Kalau ada mau tanyakan dalam luar tema, silakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Udah 1 jam juga. Iya, silakan. Udah 1 jam lebih. Apa, Bu? Oh, 1 jam. Nggak terasa ya? Perbedaan apa? Karena kan kita memulai satu Ramadan beda antara Muhammadiyah dengan ini, misalnya kan. Memulai satu Syawal itu beda. Para khalifah, ulama madhab, perbedaan pendapat dalam hal fikih nggak masalah. 1 Ramadan kok beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah, nggak masalah. Yang penting puasa itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari udah. Selagi ibu dapat puasa 29 hari, mau ibu ikut pemerintah atau mau ibu ikut Muhammadiyah nggak masalah. Selagi ibu dapat puasa 30 hari, mau ibu ikut Muhammadiyah atau ibu ikut pemerintah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu puasa 28 hari dan 31 hari. Jadi ibu mau cepat Syawalnya nanti tanggal 10 silahkan, udah pasti 29 hari. Ibu atau 30 hari.
Ibu mau mundur kan tanggal 11 ibu baru sholat itu 30 hari. 29 hari, 30 hari. Silakan, gak ada masalah. Karena puasa itu 29 hari, 30 hari. Kalau pada akhirnya ibu 29 hari boleh. Berarti ibu tanggal 10 nanti sholat. Atau 30 hari boleh. Tanggal 11. 11. Ya. Intinya adalah selagi dia tidak keluar dalam 29 dan 21 hari 30 hari nggak ada masalah. Kalau ibu nanti lebaran tanggal 10 itu 29 hari. Boleh, nggak masalah. Oke. Hah? DP. Canda, silahkan. Hah? Mau pulang kampung. Jadi kan berhenti pas sholat. Setelah sholat jemaah sama orang itu, ya kan dua rakaat. Terus kita nambah lagi 2. Mana bisa berjemaah dengan orang sholat Jumat kalau kita perempuan? Mana bisa? Kecuali kalau ibu sholat Jumat juga boleh. Ada jemaah lain dengerin khutbah. Ini perempuan dengerin khutbah. Nah, itulah. Imam sholat Jumat, kita sholat zuhur. Nggak bisa dong. Nggak boleh. Jadi kalau ibu sholat Jumat, kalau ibu nyampe di suatu ketika, ya. Kalau ibu nyampe di masjid sholat Jumat, tunggu orang selesai sholat Jumat dulu, lalu ibu boleh berjemaah sholat zuhur tapi dengan jemaah yang perempuan. Oh salah tuh, cuma lagi yang lalu biarlah berlalu. Nggak bisa laki-laki sholat Jumat, ikutlah di belakang sholat Jumat 2 rakaat. Nanti imam salam kanan, salam kiri, tambah niat 2. Imam niatnya sholat Jumat, kita niat sholat zuhur. Lain ujung, lain pangkal. Jadi kalau mau ibu sholat berjemaah zuhur, nanti ada ibu dengan teman ibu aja berjemaah, jangan ikut imam depan. Oke? Apa Bu? Hah? Ini ketawa. Besok aja tanya Bu Mary. Ya, silakan. Bapak kita kan diundang kan ya. Diundang. Terus dia tuh mantan menzolimi kita kan udah maafkan nih. Jadi kadang-kadang karena Pernah menzolimi kita. ya, Mantan dulu terusnya. Pernah menzolimi kita, bukan mantan menzolimi kita. Jangan ingat terus mantan tuh terus. Dia pernah menzolimi kita, terus. jadi kita Ya. itu terpaksa jadi dosa gitu. Ada senang gitu kan. Gimana ya? Kayak mana lagi itu pokoknya. Ya tak menghargai, tak. Baik, Ustazah, ada orang yang mantan menzolimi kita. Bolehlah. Boleh aja lah, benar tuh. Kalau Bu Mary ngomong benar aja. Ada orang yang mantan menzolimi kita. Atau ada orang yang pernah menzolimi kita. Terus dia ngajak kita keluar. Hati kita nggak mau saja. Mati lagi lampu. Makanya Bu Mary jangan bertanya, mati lampu. Ada orang yang pernah menzolimi kita. Kemudian kita itu ingin, dia minta kita untuk pergilah main sama dia. Bukan main. Ya, diundang kemana nih? Pesta ke rumah. Oh ya Allah, diundang pesta ke rumahnya. Hati kita nggak mau, nggak boleh. Pesta tuh fardu kifayah Bu. Nggak datang nggak dosa sih Bu. Karena fardu kifayah itu pesta tuh gini, kan wajib datang ke rumah orang yang mengundang kita. Tapi kan wajibnya fardu kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita nggak dosa. Tapi kalau nggak ada ikut saya, 5 teman saya telantar nggak ikut juga. Enggak. Ya udah, Bu Mary datang aja niatkan lillahi ta'ala memenuhi fardu kifayah. Tapi datang saya. Tapi gimana ya? Rasa datang tuh gimana ya? Enggak apa-apa. Enggak berdosa. Berdosa kalau ibu ngomong sama dia, sebenarnya aku tak mau datang loh. Tapi karena disuruh Sazanela datang aku. Jangan GR kali kau enggak, jangan kayak gitu. Selagi dalam hati tak ada masalah.
Tapi kalau orang yang pernah menzalimi kita, mengundang kita atau mengajak kita sekedar nongkrong, dia bukan fardu kifayah. Kita hati nggak mau, jangan pergi. Karena itu mubah aja kok. Jangan tanya Ibu Mary, mati lampu. Ini sekedar ngajak nongkrong, jangan ya, ibu-ibu ya. Karena lakukan sesuatu karena kita mau, bukan karena orang. Tidak boleh. Kalau saya ada ikut, kan 5 orang yang datang. Iya. Datang aja lah, lillahi ta'ala. Terpaksa jadinya saya datang. Enggak, lillahi ta'ala, enggak ada. Ke depan jangan terpaksa lagi. Segala ibadah ikhlaskan lillahi ta'ala. Yang lalu dia Dah, ini melenceng sedikit mengenai tayamum dah. Misalnya kita di pesawat nih, perjalanan jauh gitu. Sementara di pesawat tuh kan ada toilet gitu dah. Boleh nggak tayamum? Enggak bisa. Selagi ada air. Tapi, tunggu belum selesai. Oh ya. Tapi seandainya dipakai oleh ratusan orang toilet itu, sehingga menyebabkan kita bakal terlambat sholat di luar waktu sholat, tayamum. Kadang-kadang faktor misalnya pesawat ini jauh toiletnya malas gitu. Bukan malas. Faktornya adalah terlalu banyak orang yang mengantri, sehingga kalau kita tunggu antrean toilet itu, sholat kita bablas jadi jam 2.30 zuhur, kita tayamum. Tapi saya saran ibu bawa spray lah, kalau lagi di pesawat. Bisa. Mau bertanya tapi mati lampu. Mau bertanya Bu Mary tapi mati lampu ya. Jangan bertanya Bu Mary, mati lampu. Hah? Sholat duha. Enggak apa-apa, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat. Iya, sholat istikharah ya. Oke, sip ya. Di lapangan sebelum orang sholat, ada orang sholat duha, sholat hajat. Kalau dia di masjid boleh sholat taubat, tahiyatul masjid gitu. Oke? Ya. Tapi di luar tema dong. Apa ciri-ciri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya nggak ada. Cuman kalau ibu tanya, apa ciri-ciri orang yang dapat hidayah? Itu baru ada. Beda ya. Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Bentar ya. Oke, ini nggak mau dia nih. Dia harus dekat wajah saya nih. Oke. Ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak ada. Intinya semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar maka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau ibu-ibu tanya, apa ciri-ciri orang yang dapat hidayah? Itu ada. Dia mulai takut berbuat maksiat, dia mulai suka dengan ilmu pengetahuan, dia mulai gemar beribadah, dia mulai suka dengan orang-orang yang taat. Tapi ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tak ada. Semua dapat. Cuman yang penting tengah malam itu dia ibadah. Semua dapat. Apa kata Rasul? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Oke? Clear ya? Apa Bu? Itu ciri-ciri malam Lailatul Ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Ciri malam Lailatul Qadar. Malam ganjil, kemudian tak turun hujan, langit terang, cuaca sejuk. Ciri malam Lailatul Qadar. Ya, besok paginya matahari tak terlalu panas. Oke. Ya. Ini meninggal. Oke. Oke, baik demikian wallahu alam bisawab. Itu tadi yang mau kita bahas, itu satu bab, itu panjang sekali. Tapi intinya adalah itikaf ya. Perbanyak itikaf ya. Itikaf.
Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Sholat tahajud di masjid sama kakek. Terus makan sahur kita pulang lagi ke masjid lagi boleh? Boleh. Boleh. Oh iya ada. Ini pertemuan terakhir ya? Iya. Iya. Nanti saya kirim video saya tentang amalan Lailatul Qadar. Saya kirim ke Bu Mary kirim ke grup ya. Iya. Karena malam Lailatul Qadar itu banyak sekali ininya yang mesti kita lakukan. Di antaranya kita zikir, malam Lailatul Qadar itu kita zikir. Zikirnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian baca Quran, kemudian ingat kekurangan diri, sholat sunnah yang dianjurkan, sholat taubat dan sholat hajat. Kemudian melakukan yang namanya berdoa. Karena malam dari habis isya sampai azan subuh, itikaf boleh 1 jam, boleh 2 jam menjelang azan subuh. Kalau kita bahas itu tadi bisa, tapi waktunya terlalu, kalau duanya jadi oke. Ikaf itu sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Sendiri. Di rumah boleh. Tapi nggak itikaf namanya, nanti dapat pahala satuan aja. Iya, dianjurkan ke masjid. Ya, habis taraweh setengah jam, terus atau pulang dulu, mau subuh nanti datang lagi ke masjid. Lakukan ya. Nanti saya kirim video, ada video. Lakukan ini pada malam Lailatul Qadar. Ibu lihat video itu betul-betul, ibu amalkan saja. Oke, kalau kita bahas itu 1 jam. Oke, ini masuk. Ya, oke. Demikian wallahu alam bisawab ala hazinnya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan 'indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam, dakhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Maidar, Hajjah Darsima, Hajjah Zainab, Haji Zaili, Haji Pansin, Haji Iskandar wa Boto. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'a madkhalahum wa silhum bil ma'i wasalji wal barat wa naqihim minal khataaya kama yunaka sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari mu'ala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummahatina wa ila arwahi abaina Hajjah Maidar, Hajjah Darsima, Hajjah Zainab, Haji Zaili, Haji Pansin, Haji Iskandar wa Botok. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qarib wa in kana rizquna haraman fa